anak-anak, perhatikan di sini ibu guru punya contoh diagram wujud kegiatan mencintai lingkungan. Nah, ini adalah contoh diagram wujud kegiatan mencintai lingkungan itu pada halaman 92 ya. Kalian bisa buka di buku LKS kalian. Nah, di sini di gambar atau di bagian yang pertama itu adalah contoh, kemudian bukan contoh, ciri-ciri dan kesimpulan ya. Nah, di tengahnya itu adalah judulnya Ayo Mencintai Lingkungan. Nah, contohnya membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan sebulan sekali, membuat bak penampung sampah atau tong sampah, menanam pohon di sekitar rumah, memisahkan sampah organik dan anorganik. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian yang bukan contohnya, yang pertama membuang sampah di sungai, enggan membersihkan lingkungan, kemudian belum menanam pohon di sekitar rumah, membuang sampah sembarangan dan tidak peduli kebersihan lingkungan. Nah, itu adalah yang termasuk ke dalam bukan contoh. Kemudian ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya peduli terhadap lingkungan, membuang sampah sekecil apapun pada tempat yang telah disediakan, tidak senang apabila ada orang yang membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian di sini ada kesimpulan dari beberapa bagian di atas tadi. Kesimpulannya, mencintai lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup lebih nyaman, aman, tentram, dan damai. Nah, jadi anak-anak ini adalah contoh diagram ya. Jadi seperti ini bentuknya. Ini yang dinamakan dengan diagram ya. Diagram contoh wujud kegiatan mencintai lingkungan. Nah, nanti kalian akan ibu berikan tugas membuat diagram seperti ini ya. Nanti kita akan melihat dan ibu akan menjelaskan ya seperti apa tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Nah, di buku temanya kita akan melihat beberapa materi. Itu ada di halaman 121. Apa yang telah kamu lakukan sebagai wujud cinta terhadap lingkungan? Ayo ceritakan. Nah, anak-anak, apa yang sudah kalian lakukan terhadap lingkungan kalian sebagai bukti bahwa kalian mencintai lingkungan kalian menjaganya, kalian merawatnya, ya? Nah, apa saja yang sudah kalian lakukan? Ayo ceritakan, ya. Kita akan melihat. Nah, di sini ibu guru punya contoh. Ya, contoh beberapa pertanyaan dan jawaban. Nah, yang pertama, apakah yang telah kamu lakukan sebagai wujud cinta terhadap lingkungan? Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut ini. Nah, ini adalah contoh jawabannya ya. Ini adalah sebagai contoh saja. Nanti kalian bisa membuatnya sendiri di rumah ya. Nah, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman, kemudian menggunakan barang ramah lingkungan atau barang yang tidak mengeluarkan polusi udara atau yang bisa mencemari lingkungan di sekitar kita. Ikut serta dalam kerja bakti dan menaati peraturan. Ya, jadi itu tadi beberapa yang bisa kita lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan kita atau kelestarian lingkungan tempat tinggal. Nah, kemudian menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Nah, tentunya ada banyak cara yang bisa kita lakukan, mulai dari yang kecil sehingga sampai hal yang besar seperti yang sudah Ibu bilang tadi ya. Kita bisa menjaganya misalnya mulai dari membuang sampah pada tempatnya ya, kemudian tidak merusak lingkungan dan lain sebagainya ya, terutama sampah. Ya, sampah tidak boleh kita buang sembarangan karena jika kita buang sembarangan maka sampah akan menimbulkan penyakit dan membawa penyakit juga bagi kesehatan kita sendiri. Nah, Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi sumber daya alam ini kita manfaatkan sebaik mungkin dan secukupnya dan tidak berlebihan agar sumber daya alam ini tidak menjadi punah. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan.
Nah, apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan? Sikap apa yang mencerminkan tidak mencintai lingkungan? Kemudian, apa ciri-ciri warga yang mencintai lingkungan? Tuliskan cara pandangmu tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut pada diagram berikut. Ya, nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, maka muncullah tugas di rumah. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah melihat diagram diagram tadi ya. Nah, itu yang dinamakan dengan diagram prior ya. Nah, ini tadi contoh diagramnya, Ibu perlihatkan kembali. Nah, ini adalah contoh diagram prior ya. Nah, jadi judulnya itu adalah tadi tentang ayo mencintai lingkungan. Nah, diagram ini yang akan kalian buat nanti di rumah dengan cara-cara yang akan Ibu jelaskan. Tolong simak dan dengarkan baik-baik agar nanti tidak ada lagi yang bertanya dan tidak ada lagi yang kebingungan tentang materi, kemudian tentang tugas yang Ibu berikan hari ini. Ya, tolong dengarkan dengan baik. Nah, ini yang pertama, perintah yang pertama, kalian membuat diagram prior tentang, nah, judulnya itu adalah tentang ayo mencintai lingkungan, ya. Nah, kalian membuat diagram prior seperti tadi, ayo mencintai lingkungan, tetapi ya, kalian itu menuliskan sesuai dengan cara kalian masing-masing di rumah. Jadi tidak boleh sama dengan kata-kata yang sudah Ibu contohkan di diagram yang tadi ya. Jadi tidak boleh sama. Kalian harus membuat sesuai dengan yang akan kalian lakukan di tempat tinggal kalian, sesuai dengan apa yang akan kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekreatif kalian ya, apa yang akan kalian lakukan untuk mencintai lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, seperti pada buku LKS halaman 92, itu bukan 922 ya, tetapi 92. Itu ada contoh bagaimana membuat gambar diagram prior beserta isinya. Nah, seperti tadi itu adalah contoh yang Ibu berikan ya pada halaman 92 tadi ya, pada gambar tadi itu adalah contoh bagaimana kalian membuat diagram prior dan isinya dengan judul ayo mencintai lingkungan. Nah, kemudian tugas kalian itu mencari diagram prior tentang ayo mencintai lingkungan ya. Nah, kalian cari dulu di internet ya gambarnya ya, gambar diagram prior seperti tadi ya. Cari gambar diagramnya itu yang kosong, yang belum ditulis apa-apa ya. Jadi nanti kalian bisa menulis ya di bagian contohnya itu apa, kemudian bukan contoh, ciri-ciri dan kesimpulan ya. Jadi di situ kalian menggunakan kata-kata kalian sendiri ya, tidak boleh mencontek atau tidak boleh sama dengan kata-kata yang sudah Ibu tampilkan tadi di diagram yang sudah Ibu berikan contoh atau di diagram pada halaman 92. Jadi kalian harus kreatif, kalian harus menuliskan ya beberapa contoh, kemudian yang termasuk bukan contoh, ciri-ciri dan kesimpulan pada diagram prior tadi dengan tema atau dengan judul ayo mencintai lingkungan. Ya, kalian cari gambar yang paling bagus, yang paling menarik dengan model diagram yang sama bentuknya seperti tadi, hanya saja nanti isinya yang berbeda ya. Nah, kemudian setelah itu kalian download gambarnya. Nah, setelah kalian download, kalian bisa gunting perbagian gambar tadi ya, masing-masing kotaknya itu kalian gunting. Kemudian nanti kalian tempelkan di buku gambar. Buku gambar kalian itu cari yang buku gambar ukurannya A4 ya. A4 yang sedang, ukurannya yang sedang ya. Nanti kalian sesuaikan dengan urutan gambar yang ada pada buku LKS halaman 92 ya. Jadi nanti kalian bukan menggambar ya, tetapi kalian download dulu gambarnya. Setelah itu baru kalian gunting ya perbagian dari kotak tersebut. Nanti kalian susun lagi seperti gambar yang sudah kalian gunting lagi dengan cara kalian tempelkan pada buku gambar berukuran A4 ya. Kemudian setelah itu baru kalian tuliskan isinya ya sesuai dengan perintahnya tadi.